الفاتحة بنية القبول وتمام الوصول والمأمول وعلانية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إن أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya falau naqasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'ala nabih wa bi barakati umih wa bikum fid darain amin. Qal radhiyallahu anhu. Falau naqasa fi mizanin wa tamma fi akhara fala zakata. Seandainya timbangannya itu kurang di timbangan yang satu dan sempurna di timbangan yang lain, fala zakata, maka tidak ada zakatnya, lisyaki, karena ada keraguan pada nisabnya. Zakat mal yang sekarang sedang kita bahas yaitu zakat emas dan perak. Zakat emas ada ketentuannya, dia dikenakan zakat kalau mencapai nisab. Nisab itu ukuran diwajibkannya mengeluarkan zakat. Nisab zakat emas itu 20 miskol, sama dengan 84,96 gram atau digenapkan 85 gram.
bila mana terjadi ditimbang menurut timbangan versi ini kurang, tapi menurut timbangan di versi yang satu sempurna, maka itu belum dikenakan zakat karena masih ada keraguan. Jadi harus pas, ditimbang yang satu pas, ditimbangan yang satu pas. Kalau yang satu belum pas, yang satu pas, itu masih ada keraguan. Hukum tidak akan masuk bila mana ada keraguan. Jadi harus yakin bahwa ini sudah bisa. Sama seperti puasa. Orang kalau mau puasa masih ada yaumus syak, ragu-ragu apakah hilal itu terlihat atau tidak, itu belum boleh masuk hukum berpuasa karena masih ada syak. Jadi harus yakin. Begitu pula orang kalau mau sholat masih ada keraguan-raguan masuk waktu sholat atau tidak, maka hukum sholat di situ belum masuk. Artinya yang dia lakukan belum dianggap sah. Nah, di dalam nisab zakat emas yang nisabnya 85 gram itu ditimbang secara pasti. Di timbangan yang satu 85 gram, di timbangan yang satu 85 gram. Kalau yang satu sempurna, yang satu tidak sempurna, maka itu masih diragukan. Wal misqalu isnani wa sab'una habbata sya'irin mutawassitatin. Misqal itu 72 biji gandum yang sedang. Isnani wa sab'una habbata sya'irin mutawassitatan. Jadi yang namanya misqal itu 72 biji gandum yang sedang. Jadi kalau biji gandum tuh kecil-kecil. Satu misqal itu 72 biji gandum. Itu kalau ditimbang itu ya. Kalau ditimbang ya, itu satu misqal itu 72 biji gandum yang sedang, kalau ditimbang sekitar 4,218 gram. Itu ditimbang. Dikali 20, 84,96 gram. Digenapin 85. Ya. Jadi kalau dulu ditimbangnya pakai gandum, biji-biji gandum. Sekian. Qala Syekh Zakaria, berkata Syekh Zakaria, wa waznu nisabiz zahabi bil ashrafi 25 wa subu'ani wa tusu'un. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, timbangan nisab emas dengan daerah asyrafi, golongan asyrafi itu 25, 2/7 1/9. Itu timbangannya kalau nisab emas. Ini kalau dari kalangan asyrafi. Wa qala tilmizuhu syekhuna, berkata muridnya guru kami, yakni Syekh Ibnu Hajar,
Wal muradu bil asyrafi al qaid babi. Kata Syekh Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan asyrafi adalah qaid babi. Jadi asyrafi itu ada macam-macam. Nah, salah satunya adalah yang dimaksud al-qaid babi, ukuran timbangan zakat emas. Jadi banyak versinya timbangan zakat emas itu. Yang umum dipakai yang ini. Itu ya. Jadi kalau punya emas beratnya ada 85 gram wajib zakat. Emas, laki-laki nyimpen emas, nyimpen logam mulia, ya, nyimpen perhiasan ada 85 gram, setahun kemudian dikenakan zakatnya 2,5%. Perempuan pun begitu, kalau dia nyimpen emas ada mencapai 85 gram, maka saat itu dikenakan zakatnya. Lalu bagaimana dengan zakat uang? Karena emas itu dahulu dijadikan sebagai alat untuk menukar jual beli. Emas dulu dijadikan alat menukar jual beli. Emas kadang ada yang dipotek, itu yang kecil-kecil itu dinilai harganya emas. Nah, sehingga dengan demikian ketika semakin ke sini ya nilai alat untuk jual beli emas sudah tidak digunakan lagi, melainkan hanya sebagai standar nilai dalam jual beli di internasional, maka uang itu, uang kertas menjadi standar yang sama dihukumkan seperti emas. Jadi kalau dia nyimpen uang dengan senilai emas 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tuh kalau emas. Ya, nyimpen emas ada 1 tahun 85 gram, wajib keluarkan zakat 2,5%. Nyimpen uang sama juga. Yang kadar uang itu seharga emas 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Tinggal ya, yang umum aja. Yang umum. Yang umum orang pakai yang mana? Jadi adat kembali kepada uruf umum. Karena di sini tidak ditentukan ukuran karat atau tidaknya. Ya, karat dan tidaknya itu kan nilai kemurnian dari emas itu. Kan gitu. Nah, tukang emas no. Ya. Jadi kadar 24 karat itu kan terhitung bagaimana nilai kemurniannya. Gitu. Nah, kalau itu tidak dinilai, yang penting uruf umumnya orang memakai emas itu yang bagaimana umumnya orang pakai. Yang umpamanya yang 24 ya 24. Apakah yang 20 atau yang 18 ya udah. Jadi tanya tukang emas. Kira-kira di sini orang yang beli emas berapa kebanyakan? Yang berapa karat? Rata-rata. Kembali ke urut. Itu ya. Jadi emas, punya duit, keluarin zakat.
Wa fi fiddatin balagat mi'atai dirhamin biwazni Makkata. Dan zakat perak yang sudah mencapai nisabnya 200 dirham. Kalau orang punya perak pun sama juga dikeluarkan zakatnya kalau nisabnya itu 200 dirham. Jadi kalau nisabnya ukurannya sudah mencapai 200 dirham, keluarin zakatnya. Kalau emas, kalau perak. Kalau emas lebih sedikit. Kalau perak lebih banyakkan lagi. Berapa ukuran jelasnya perak yang 200 dirham itu? Wa huwa khamsuna habbatan wa khumusa habbatin. Yaitu 50 biji. 2/5. 50 ya. 50, 20, 2/5 biji. Biji gandum. Jadi itu 50 2/5 biji gandum. Berapa tuh ukuran biji gandum? Nah, kan bingung lagi. Jadi 200 dirham itu sama dengan 50 2/5 biji gandum. Berapa itu? Maka dijelaskan lagi fal asyaratu darahimu. 10 itu adalah beberapa dirham. Fal asyaratu darahimu, 10 itu beberapa dirham, sab'atu masaqila, 7 miskol. Kan tadi di 200 dirham. Tadi 200 dirham. 200 dirham berarti kalau dibagi 10 maka sama dengan 20. Kan gitu. Sama dengan 20. Nah 20, 10-nya itu sama dengan setiap per 10 dirham sab'atu masakil, 7 miskol. 7 miskol. Ini hitung-hitungannya. Mesti dicatat ini. Ya. 7 miskol. Nah, berapa tuh kira-kira? Ya. Nah, jadi kalau di totalin 20 dikali 7 sama dengan 140. 140 dikali 1 miskol dikali 4,248 gram, yaitu sama dengan 594,72 gram. Jadi genapnya itu 594,72 gram. Kalau perak beratnya 594,72 gram. Itu beratnya. Taruhlah genepin, pusing-pusing amat 600. Nah, dah, ya. Kalau 600 nempel, kalau 594,72 gram. Banyakan angkanya yang beda, lupa dah. Dah genepin aja dah. 600 atau kalau bisa 500. Ya dah. Dah digenepin. Begitu. Jadi kalau perak itu ya 594. Kalau sudah mencapai 594, udah dah kena.
594 gram kalau perak. Kalau emas berapa? 85 gram. 84,96 gram. Taruh 85 gram. 85 gram kalau emas. Kalau perak 594 gram. Itu kalau perak. Wala waqsa fihima. Dan tidak ada wakos pada keduanya. Kal muasyarati, seperti tanam-tanaman. Jadi kalau emas perak ini tidak ada wakos, ini batasannya yang melebihi. Ya. Jadi kalau zakat hewan, kalau kambing itu ada batasannya. Bila dia punya 40 ekor kambing, kena zakatnya 1. Bila mana sampai 100, ya, 100 agak lupa tuh, itu kena 2. Itu ada wakosnya. Ada wakos tuh ada. Jadi andai kata lebih tetap dihitung 1. Andai kata lebih tetap dihitung 1. 40 1 emas, 1 zakatnya. 40 kalau 50 tetap 1. 60 tetap 1. Tapi kalau udah 120 2. Nah, zakatnya. Tuh ya, kalau kambing. Nah, kalau binatang. Nah, kalau emas batasannya 85 minimal. Andai kata berarti 85 minimal. Andai kata lebih 86 gimana? Nah, dia itu tetap dihitung juga 86-nya. Jadi yang dihitung bukan 85-nya, dia itu ya. Kalau lebih 86 ada 90 gram, keluarin hitung yang 90 gram itu. Itu maksudnya wala waqsa. Ya. Kalau kambing ada wakosnya. Artinya ada jaraknya yang memang standarnya itu dari sekian sampai sekian. Itu hitungnya 1. Kalau emas enggak, minimal 85. Andai kata lebih 85 dihitung juga. Yang dihitung bukan 85-nya, tapi berapa? Yang lebihnya itu. Jadi yang dihitung yang lebihnya. Tuh. Ya. Itu beda maksud itu. Jadi kalau 85 taruhlah harga emas. Taruh 1 gramnya sekitar 700, ya. Nah, tinggal dikaliin 85. Iya, contohnya yang gampangnya dah 85 juta atau 80 juta. 80 juta. Berarti kalau 85 itu 80 juta, berarti kalau 90 gram kan bisa lebih. Bisa jadi 90 juta. Nah, maka yang dihitung yang 90 jutanya bukan yang 85. Gitu. Bukan yang 85. Ya. Fayajibu fil 20 wal mi'ataini wa fi mazada ala zalika walau bi ba'di habbatin rubu'u usyurin lizakati. Maka wajib pada emas yang 20 miskol, wal mi'ataini dan perak yang 200 dirham atau lebih dari kadar itu, meskipun hanya sebagian biji saja, wajib dikeluarkan zakatnya rubu'u usyurin, 1/40. Jadi kalau yang dikeluarkan berapa dari jumlah nisab itu? 1/40. Sama dengan 2,5%. Jadi 1/40 yaitu sama dengan 2,5%. Jadi 2,5%-nya kalau umpamanya
punya uang 100 juta disimpan, itu 2,5% berapa tuh? 2.500.000. Keluarin zakatnya 2.500.000. Punya uang 200 juta. Keluarin 2,5%, berarti 5 juta. Punya uang ya 1 miliar disimpan. Keluarin zakatnya berapa? Hah? 25 juta. Keluarin 25 juta. Tuh, ya. Dikit 25 juta dibandingkan 1 M, sisanya masih banyak kan. Gitu ya. Wah, sayang banget 25 juta dikeluarin. Jangan lihat ke 25-nya. Lihat sisanya masih banyak. Gitu ya. Sisanya masih banyak. Dengan asumsi patokannya 85 gram emas murni. Ya. Jika emas hari itu harganya diperkirakan asumsi 500.000, berarti dalam setahun dia mesti kalau 42,5 juta, 42.500.000 itu sudah termasuk kena nisab ya Pak Ustaz ya? Iya, kena. Itu termasuk barang dagangannya atau keuntungan saja Pak Ustaz? Jadi gini, kalau nisab, kalau zakat perdagangan, ya, itu zakat perdagangan, dilihat dulu yang dijual itu barang dagangannya atau penghasilannya. Ada barang yang dijual, ada yang dijual dari barang yang dihasilkan. Itu. Ya, contoh, dia jual barang HP ini, nah itu tuh. Nah itu dikeluarkan di akhir tahun. Berarti itu semuanya dihitung. Yang ada di situ, yang memiliki kaitan dengan di situ. Jual rumah, rumahnya dihitung. Tuh. Jadi barang yang dijual yang mana? Ini udah. Uangnya, kalau uang itu masuk dalam bagian penjualan, itu dihitung juga. Tapi kalau uang itu tidak masuk dalam penjualan, maka enggak. Itu ya, yang dijual yang mana? Karena kan pastinya barang ada yang dijual, pasti kan ada yang duitnya. Nah, duit kan kalau sudah dikumpulkan pasti akan diputar lagi. Nah, uang yang ada yang dikhususkan buat dagang itu dihitung. Berapa barang dagangannya, berapa uangnya, jumlahnya di total, dihargakan emas 85 gram. Gitu. Nah, kalau yang dihasilkan kayak kontrakan, itu dihasilkan. Nah, itu yang diputar, itu hasilnya. Hasilnya itu dalam setahun mencapai atau tidak. Nah, itu jumlahnya. Kalau penghasilan dari gaji itu harus setahun dulu ya? Apa? Kalau dari gaji penghasilannya itu ditunda setahun dulu atau boleh sebulan? Setahun dulu. Setahun dulu aja. Setahun dulu. Gitu. Kalau yang di Depak kan potongannya setiap bulan. Ya. Kalau yang itu kan potongannya, udah potong duluan. Nah, itu sebenarnya setahun ukurannya. Boleh juga ada yang berpendapat dipotong sebulan-sebulan. Kalau memang, karena kan belum ketahuan. Kira-kira kebutuhan dengan yang dikeluarkannya sama gak? Jadi kalau sudah setahun baru ketahuan. Kalau dipotong bulanan belum ketahuan. Dia setahun dulu ya? Setahun dulu.
Wala yukammalu ahadun naqdaini bil akhari. Tidak bisa disempurnakan salah satu dari emas perak dengan yang lain. Emas ada sekitar 70 gram. Perak ada sekitar 200 gram. Sehingga kalau dihargakan bisa mencapai nisab emas, itu nggak bisa. Saya punya perak 300 gram. Saya punya emas 70 gram. Kalau nilai perak bila dihargakan itu bisa mencapai memenuhi nisab emas. Tapi ini tidak bisa. Karena beda jenisnya. Nggak bisa disempurnakan. Ya. Allah. Wa yukammalu kullu naw'in min jinsin bi akhara minhu. Masing-masing macam dari jenis bisa disempurnakan dengan yang lain. Kalau emas sama emas, beda jenisnya, beda macamnya, nah itu boleh disatukan. Ya, ini emas Jawa, ini emas Jakarta, umpamanya. Mungkin punya beda, bisa disatukan. Ini punya emas yang satu beda, sekitar 50 gram. Ini emas yang satu lagi ada sekitar 40 gram. Cuman
kadarnya lebih rendah. Ini lebih tinggi. Bila disatukan mencapai nisab emas itu bisa. Jadi satu jenis tapi memiliki macam yang beda-beda. Itu bila disatukan maka mencapai nisab, maka itu bisa dikeluarkan. Ya. Itu. Tapi kalau emas dengan perak nggak bisa. Ya. Wa yujzi'u jayyidun wa sahihun an radiin wa mukassarin. Memadai yang bagus dan yang sahih dari yang jelek dan yang pecah. Boleh tuh. Mau yang jelek, mau yang bagus boleh. Nggak masalah. Bal huwa afdalu. Itu mengeluarkan yang bagus lebih afdal daripada yang sudah pecahnya. Ya. La aksuhuma, tidak kebalikan keduanya. Ya. Yang dikeluarin yang jelek. Jadi dicampur tuh ada yang jelek, ada yang bagus. Nanti yang dikeluarin yang bagus, jangan yang jelek. Jangan yang jelek yang dikeluarin. Tapi yang bagus yang dikeluarin ketika disatukan. Wa kharaja bil khalisi al maghshushu fala zakata fihi hatta yabulugha khalisuhu nisaban. Keluar yang murni dengan yang campuran, maka tidak ada zakat sehingga mencapai kemurnian nisabnya. Ya. Emas ada yang dicampur, ada yang tidak, ada yang murni emas. Kalau yang dicampur ya, belum mencapai kemurniannya, maka ya tidak masuk. Andai kata dia punya yang murni sekian, yang campuran sekian, bila disatukan mencapai nisab keluarin. Ya. Nah itu gitu ya. Itu zakat emas dan zakat perak begitu. Jadi sama seperti zakat uang. Ya. Jadi kalau punya emas atau perak, keluarin 2,5%. Punya uang pun juga begitu. Kama yajibu rubu'u usyri qimatil ardi fi mali tijarati balagan nisaba fi akhiril hauli. Sebagaimana wajibnya 1/40 harga barang dagangan pada harta zakat. Pada harta dagangan. Berarti sama juga itu. Emas itu dikeluarkan 2,5%. Zakat dagang pun juga dikeluarkan 2,5% balagon nisoba yang sudah mencapai nisab emas. Kalau jualan, kalau sudah mencapai nisab emas seharga 85 gram keluarin di akhir haul. Jadi kalau zakat dagang di akhir tahun. Kalau emas di awal memilikinya. Kalau dagang di akhir. Kalau dia modalnya belum mencapai nisab emas, modal cuman ada 10 juta. Lalu dia jualan, continue dia jualan. Ya, jualan minggu pertama jualan untung. Untung mencapai 10 juta. Jadi modal lagi, beli lagi, untung lagi. Sampai setahun ternyata dapat 100 juta. Nah, itu di akhir tahun sudah mencapai nisab dikeluarkan 2,5%. Ya. Kalau zakat dagang.
Hmm? Kalau dia niatnya itu untuk dagang, ya dagang. Gitu ya. Emas itu kan sifatnya ada yang dia milikin buat dirinya. Gitu ya. Nah kalau barang itu dagangan, ya udah di dagangan. Kecuali kalau dari emas itu dijadikan barang dagangan. Jadi kalau zakat dagang, kalau dia dagang emas, yang diperhitungkan zakat dagangnya. Itu. Kalau emas itu kalau dia tidak berniat untuk menjual belikan. Gitu ya. Karena akan bertumpuk nanti. Dia sudah keluarin ini juga, terus keluarin lagi. Jadi yang diperhitungkan dagangnya. Gitu. Kalau zakat nanti ada istilah orang dagang. Cuman dibeliin emas, nah, itu bisa dijadikan satu. Tuh, dibeliin emas. Nanti ada istilahnya di sini. Iya. Hmm. Kalau yang pakai perempuan enggak. Kalau yang pakai laki-laki kena. Karena tidak dituntut laki-laki untuk memakai emas. Jadi walaupun dia pakai dihitung. Tapi perempuan dia pakai asal tidak berlebihan. Perempuan dia simpen emas 50 gram. Dia pakai 40 gram. Anting ini 10 gram, 10 gram, 20. Cincin, gelang, ini udah 50. Kalau dia pakai, nggak dihitung. Yang dihitung yang disimpan. Nah, kalau laki-laki pakai, kena. Laki-laki. Ya, jadi itu mengenai masalah zakat emas dan zakat dagang. Jadi kalau dagang di akhir tahun. Wa in malakahu biduni nisobin. Meskipun di awal tahunnya itu dia belum mencapai nisab, belum memiliki mencapai nisab, di bawah nisab. Jadi kalau zakat dagang dihitung di akhir tahun, walaupun di bawah nisab. Kalau di akhir tahunnya sudah mencapai nisab 85 gram, maka keluarkan zakatnya. Itu maqala wa yudammu ribahu alhasilu wallahu a'lam bissawab. Kalau enggak apa? Dosa. Siap-siap disetrika. Fayuq wa biha jibahum wa junubuhum. Dalam Quran gitu. Ya. Makanaztum gitu ya. Fayuq wa biha jibahum wa junubuhum. Punggungnya, jidatnya setrika. Nggak ngeluarin. Fayuq wa biha jibahum. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang kau simpan bagi dirimu. Fatuk wa biha jibahum wa junubuhum. Maka diterika.
Bacaannya mana? Hah? Wa amasyuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amasyuhu wal bukhlu faqabihani muhlikani. Adapun syuh dan bukhul, keduanya sifat buruk yang membinasakan. Pelit. Ya, pelit. Kalau bukhul itu pelit dari segi harta. Tapi kalau syuh, pelit bukan hanya harta saja. Ya, pelit bukan hanya harta, semuanya juga. Tuh, lebih dahsyat lagi. Ya. Kalau bakhil, hartanya. Kalau syahih, nggak hanya harta, lebih dari itu. Nah, ini dua sifat yang membinasakan. Qala Allah Ta'ala wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah berfirman, siapa yang menjaga sifat pelit di dirinya, maka mereka tergolong orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi kalau kita bisa jaga sifat pelit di dalam diri kita, itu kita termasuk orang yang beruntung. Jadi yang beruntung itu adalah orang yang tidak pelit. Jangan dianggap saya punya uang sekian, kalau saya sodakohin, nah saya jadi rugi. Kan gitu. Ya. Jualan punya modalnya 1 juta. Jualan. Lagi jualan, ada orang fakir miskin butuh. Kasihan ini. Dia mau sodakoin aja. Udah dibeliin barang. Tuh. Kasih sekian. Kata bininya, kok dikasihin? Iya, lantar rugi. Gitu. Lah modalnya 1 juta, lah ngasih ke dia. Gitu, boro-boro. Gitu ya. Ntar rugi kalau kasih begitu. Nggak mau ngebantu lantaran perhitungan kalau dia kasihin lantaran kagak untung. Gitu ya. Untungnya malah dikit, nggak sesuai dengan capeknya. Lah rugi ntar. Yang untung itu bukan yang pelit, nggak mau sedekah. Yang untung itu yang menjaga dari sifat pelit. Lebih benar ucapan mana? Ucapan Quran sama ucapan bini. Itu ya, sama ucapan orang. Kalau ucapan orang kan biasanya itu, jangan terugi kalau gituin. Rugi. Orang yang bilang nggak terugi. Quran bilang, lah kagak rugi siapa yang menjaga sifat bakhil, maka dia orang yang beruntung. Tuh dia beruntung. Begitu. Kalau dia bakhil, dia berharap biar kita dapat untung. Cuman untung di dunia doang. Tapi kalau dia nggak bakhil, biarin dia sedekahin, maka dia untung dua-duanya. Dunia dia untung, akhirat dia untung. Tuh. Jadi lebih benaran omongan Quran daripada omongan orang. Wa qala ta'ala wa la tahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamati. Allah berfirman, janganlah kamu mengira orang yang pelit dengan apa yang sudah Allah berikan dari karunia-Nya itu satu kebaikan bagi mereka. Bal huwa syarrul lakum. Justru itu keburukan baginya. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah.
kelak akan dikalungkan dari harta yang ia bakhil di hari kiamat nanti. Jangan dianggap, kata Allah, orang yang sudah Allah karuniai harta, rezeki, lalu tuh, dia bakhil, itu dianggap satu kebaikan. Tuh, ya. Jangan kamu kira orang yang pelit itu adalah orang yang baik. Ya. Jangan dikira orang yang pelit itu orang yang baik. Kadang orang punya pikiran, kan kita harus hemat. Tuh ya. Kita harus hemat. Jadi jangan buang-buang harta ke sono. Betty, ini hemat atau mang pelit? Ini omongannya hemat atau emang ente pelit kagak mau ngasih? Tuh ya. Kan hemat itu bagus. Iya, cuman harus dicermati dulu. Ini ente nggak mau sodako atau emang pelit? Itu ya. Jangan-jangan hemat di mulut. Itu maksudnya bener ya? Pelit. Tuh. Jadi jangan dianggap tuh orang yang ada kelebihan tapi dia tidak mau berbagi, nggak mau bersedekah, itu merupakan tanda di mana dia baik. Bal huwa syarrul lahum, itu merupakan satu keburukan baginya. Buruk tuh. Yang seharusnya dia sedekahin, yang seharusnya dia berikan, tapi dia nggak ngasih. Dia nggak mau ngasih tuh harta yang dia keluarkan. Tuh ya. Ada sumbangan ini, sumbangan dari masjid ini, nggak mau keluarin. Tuh ya. Apalagi sekarang nih acara maulid, udah mulai nih, tagihan-tagihan, gitu. Ya, nggak mau Nah, itu hati-hati. Kelak suatu harta yang sudah dia tahan seperti itu, sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Nanti itu harta akan dikalungkan di lehernya. Dia punya harta, dia nggak mau keluarin, dia nggak mau zakatin, dia nggak mau sedekahin. Itu nanti harta itu bakal dikalungin di lehernya di hari kiamat. Ibaratnya kita kalau punya benda banyak, punya mobil, punya motor. Gimana tuh motor, mobil kalau dikalungin di leher kita? Ya. Mobil kita ikat, ya. Kita dikasih rantai, kita di atas, dikalungin. Kuat gak? Nanti di hari kiamat itu bakal dikalungin tuh leher kita dari harta yang kita bawa. Kita bayangin, kita punya benda, kita nggak mau sedekahin. Hati-hati ketika itu kita nggak mau sedekahin. Udah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahalu maharimahum. Nabi bersabda, takutlah akan sifat bakhil, pelit. Pelit baik dari segi harta, pelit dari sisi apapun yang harus ia curahkan dalam membantu orang lain. Fa inna syuha, maka sungguh orang yang syahih akan dapat telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Orang-orang pada masa sebelum kita itu sudah banyak yang binasa lantaran kebakhilannya, lantaran kepelitannya. Binasa. Hamalahum ala ansafaku dima'hum. Sifat bakhil itu, sifat pelit itu mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah. Karena harta, maka banyak orang jadi berantem. Itu karena harta. Saudara ame saudara, cuman urusan harta doang jadi berantem. Timbul pertikaian darah. Cuman urusan tanah sejengkal jadi ribut. Tuh, ya. Cuman urusan duit rupiah, 2 rupiah jadi ribut. Kenapa? Nggak mau lapang dada dari apa yang dimiliki. Udahlah, ambil aja tuh. Nah, nggak mau lapang. Sama-sama saling egonya dia pertahankan. Tuh.
Sifat itu telah membinasakan umat-umat lalu, masa lalu. Dan sifat itu mendorong orang untuk menumpahkan pertumpahan darah, mencurahkan pertumpahan darah. Hati-hati. Jadi kalau dalam urusan harta lebih baik lapang. Ketika terjadi permasalahan yang lapang dah. Tuh ya, dah. Timbang urusan ini aja diribut-ributin. Ambil dah. Udah. Beres sudah. Enak dulu, banyak-banyakan. Ya, anggap aja nilai sodakoh. Udah. Beres. Tapi kalau masih jaga-jaga juga, ya udah. Yang ada jadi ribut. Main pedang pegang pedang udah. Wastahallu maharimahum, bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Udah main bunuh-bunuh. Bunuh itu tadinya haram jadi halal hanya gara-gara urusan harta. Hanya gara-gara urusan harta jadi halal itu yang haram. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-bakhilu ba'idun minallahi, ba'idun minan nasi, ba'idun minal jannati, qaribun minan nari. Nabi bersabda, orang yang bakhil, orang yang pelit jauh dari Allah. Jauh dari orang, jauh dari surga, dekat dari neraka. Orang yang pelit jauh dari Allah. Orang pelit pengen ditambahin rezekinya. Bagaimana mau ditambahin? Orang Allah juga jauh sama dia. Kan gitu. Jauh dari orang-orang. Orang pelit pengen dibantuin sama orang-orang. Bagaimana orang mau ngebantuin? Lalu diri aja pelit. Kan gitu. Bagaimana orang mau bantuin? Jauh orang-orang. Ba'idun minal jannah. Orang yang pelit pengen banget masuk surga. Lah surganya jauh sama dia. Bagaimana mau masuk? Tapi qaribun minan nar. Orang yang masuk surga, orang yang pelit, dia bakal dekat neraka. Neraka akan dekat kepada orang-orang yang bakhil, yang pelit. Ya. Jadi gitu ya, permasalahan tentang masalah asyuh, sifat pelit yang harus dihindari dan diwaspadai. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sakha syajaratun fil jannah wallahu a'lam bis-shawab. Rabb zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali ahli nar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.